Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Chaningrum dari kelas 5E Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, di mana dengan NIM akhir 197. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi terkait dengan sosiologi hukum. Pertama yaitu ada pengertian dari sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum sendiri yaitu cabang ilmu, di mana ilmu pengetahuan yang kompleks dan juga dinamis, yang berupaya memahami hukum tidak sekedar sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan terus berkembang. Berbeda dengan pendekatan yuridis tradisional yang cenderung kaku. Sosiologi hukum melihat hukum sebagai produk interaksi sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai sistem terbuka yang secara konstan berinteraksi dengan berbagai dimensi kehidupan sosial. Ia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dibentuk oleh beberapa faktor kompleks seperti budaya, ekonomi, politik, sejarah, dan juga dinamika sosial yang melingkupinya. Yang kedua ada hukum dan kenyataan masyarakat, di mana terdapat karakteristik hukum Islam sendiri. Yang pertama ada penerapan hukum bersifat universal, menetapkan hukum bersifat realitas, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahasan pertimbangan, dan yang terakhir saksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Terus ada 3 unsur konsep perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku, perubahan pola interaksi sosial, perubahan sistem nilai dan norma sosial. Selanjutnya itu ada yuridis empiris dan yuridis normatif, di mana pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Nah, selanjutnya ada objek kajian penelitian hukum empiris, di mana yang pertama ada efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi atau melaksanakan aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Selanjutnya ada metode pendekatan penelitian hukum empiris itu yang pertama ada pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan juga pendekatan psikologis. Selanjutnya ada yuridis normatif, di mana pendekatan ini dalam artian menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan, library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan juga menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Selanjutnya ada objek kajian penelitian hukum normatif sendiri. Yang pertama ada norma dasar, kedua asas-asas hukum, ketiga peraturan perundang-undangan, yang keempat peraturan lembaga-lembaga hukum, yang kelima doktrin atau ajaran hukum, yang keenam dokumen perjanjian atau kontrak, yang ketujuh ada putusan pengadilan, yang kedelapan ada keputusan pejabat, dan yang kesembilan ada segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara foral dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Yang selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum positivisme, di mana aliran hukum positif atau positivisme hukum adalah salah satu aliran yang terdapat pada filsafat hukum. Aliran ini mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan juga moral secara tegas. Nah, ada 2 jenis dalam aliran hukum positif ini. Yang pertama ada aliran hukum positif analitis atau analitik jurisprudence yang dimana dipelopori oleh John Austin. Yang kedua ada aliran hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Yang ketiga ada positivisme hukum. Ada 2 bentuk yaitu positivisme yuridis dan juga positivisme sosiologis. Ada prinsip-prinsip positivisme yuridis adalah yang pertama, hukum adalah sama dengan undang-undang. Yang kedua, tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum adalah ciptaan para ahli hukum belaka. Yang ketiga, hukum adalah closed logical system. Untuk menafsirkan hukum tidak perlu bimbingan, norma sosial, politik, dan moral cukup disimpulkan dari undang-undang saja. Kelebihan paham positivisme hukum. Yang pertama adanya tatanan masyarakat yang teratur, yang kedua adanya kepastian hukum, yang ketiga terjaminnya keadilan secara hukum. Selanjutnya ada kelemahan pemikiran hukum positivisme. Yang pertama adalah sulitnya tercapai keadilan sosial, yang kedua sistem hukum positivisme yang tertutup, yang ketiga sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara. Selanjutnya ada implikasi penerapan mazhab pemikiran hukum positivisme. Yang pertama ada pemerintah berwenang untuk menetapkan. Yang kedua, hukum yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan juga logis. Yang ketiga ada penerapan hukum harus objektif dan terukur. Yang keempat penerapan hukum harus merata dan juga adil.
Selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudence, di mana sociological jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat. Nah, aliran positivisme hukum mengutamakan akal, sementara mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman. Dalam hal ini, aliran sociological jurisprudence menganggap akal dan pengalaman sama-sama penting. Sociological jurisprudence dan sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lili Rashidi memiliki beberapa perbedaan. Antara lain, sociological jurisprudence merupakan aliran yang dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Tokoh aliran sociological jurisprudence yaitu ada Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Pandangan Eugen Ehrlich bertolak belakang dengan pandangan para penganut positivisme hukum. Ehrlich berusaha untuk membuktikan bahwa tingkat pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, dan ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Ehrlich menempatkan kebiasaan sebagai sumber hukum yang utama. Sedangkan Roscoe dia terkenal sebagai pencetus teori hukum sebagai alat merekayasa masyarakat. Ada mazhab pemikiran hukum atau living law dan juga utilitarianisme. Living law merupakan perspektif sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan berkembang, yang muncul dari praktik-praktik sosial aktual dan interaksi masyarakat, bukan sekedar peraturan tertulis yang kaku. Utilitarianisme yang dalam konteks hukum mengevaluasi prinsip-prinsip hukum berdasarkan kemampuannya menghasilkan kebaikan terbesar bagi sejumlah banyak orang dengan menekankan hasil pragmatis dan kesejahteraan sosial di atas formalitas hukum. Pemikiran Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun adalah seorang intelektual muslim yang memiliki akar sejarah yang kuat. Keluarga beliau memiliki pengaruh besar dalam sejarah politik di kawasan Andalusia dan Maghrib. Latar belakang keluarga yang kaya akan pengalaman politik dan intelektual ini sangat mungkin telah membentuk pemikiran Ibnu Khaldun yang kemudian dituangkan dalam karya-karyanya yang monumental, terutama Muqaddimah. Selanjutnya ada pemikiran Ibnu Khaldun tentang pembagian masyarakat, memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat berkembang dari waktu ke waktu. Konsep asobiyah yang beliau kemukakan masih relevan hingga saat ini dan dapat digunakan untuk menganalisis dinamika sosial dengan berbagai konteks. Fase dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang pertama ada fase kebangkitan, fase kegemilangan, fase kemerosotan, dan juga fase keruntuhan. Tahap pendirian negara yaitu yang pertama ada tahap pemusatan kekuasaan, yang kedua tahap menikmati kekuasaan, yang ketiga tahap ketundukan dan kemalasan, yang keempat tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Selanjutnya ada pemikiran hukum. Emil Durkheim menawarkan perspektif yang kaya untuk memahami kompleksitas hukum dalam masyarakat dengan melihat hukum sebagai cerminan dari nilai sosial dan juga moral. Durkheim membantu kita memahami bagaimana hukum berperan dalam membentuk dan mempertahankan tatanan sosial. Selanjutnya ada pemikiran hukum Max Weber dan juga Hart. Sosiologi hukum Max Weber menekankan rasionalisasi hukum, struktur birokrasi, dan juga bagaimana sistem hukum berkembang melalui pendekatan sistematis dan prosedural yang bertransisi dari otoritas tradisional menuju otoritas rasional legal. Filsafat hukum Hart memperkenalkan konsep hukum sebagai sistem kompleks aturan primer dan juga sekunder yang menyoroti interaksi antara sosial, norma hukum, dan penegakan validitas hukum dalam konteks sosial. Selanjutnya ada efektivitas hukum, di mana mengkaji bagaimana peraturan hukum mencapai tujuan sosial yang dimaksud, menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum formal dan implementasi sosial aktual. Perspektif ini menilai dampak praktis hukum dengan mengukur kemampuannya, mengubah perilaku, menyelesaikan konflik, dan menciptakan transformasi sosial yang diinginkan dengan mempertimbangkan faktor penerimaan sosial, mekanisme penegakan, dan juga konteks budaya. Selanjutnya ada law and social control, di mana hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk kontrol sosial, menetapkan batas normatif, mengatur perilaku manusia, dan memelihara ketertiban sosial melalui saksi formal dan juga informal. Selanjutnya ada socio-legal studies, di mana mewakili pendekatan interdisipliner yang meneliti hukum sebagai fenomena sosial, mengeksplorasi hubungan rumit antara institusi hukum, struktur sosial, praktik budaya, dan perilaku manusia. Bidang ini menganalisis bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang lebih luas dengan fokus memahami proses hukum di luar interpretasi doktrinal tradisional. Selanjutnya ada progressive law, di mana mewakili filosofi hukum transformatif.
yang memandang hukum sebagai instrumen perubahan dan keadilan sosial dengan menekankan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan substantif, dan adaptasi hukum berkelanjutan terhadap kebutuhan sosial yang berkembang. Selanjutnya ada legalisme, di mana hukum mengakui koeksistensi berbagai sistem hukum dalam suatu konteks sosial, mengakui bahwa hukum negara formal berinteraksi dengan tatanan normatif adat, agama, dan juga komunitas. Perspektif ini menantang pemahaman hukum yang berpusat pada negara, menyoroti kompleksitas interaksi normatif hukum dan berbagai sumber regulasi hukum dalam masyarakat multikultural. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam, di mana pendekatan sosiologis terhadap studi hukum Islam ini meneliti hukum Islam sebagai sistem dinamis dan kontekstual yang mempengaruhi faktor sosial atau dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan historis, bukan sekedar seperangkat aturan statis dan monolitik. Perspektif ini mengeksplorasi bagaimana prinsip hukum Islam berinteraksi dengan praktik sosial lokal dengan menekankan interpretasi, adaptasi, dan peran agen manusia dalam memahami dan menerapkan norma hukum Islam dalam konteks sosial yang berubah. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.